sore hari ini, kecuali hanya saya ingin keluarga saya bersama-sama Bapak Ibu untuk melakukan buka puasa bersama. Kalau bisa kita budayakan ya, dan minimal 1 tahun sekali, apa itu 1 bulan Ramadan sekali minimal kita bisa bersama-sama buka bersama. Karena puasa itu nikmat daripada puasa itu adalah buka puasa. Itu paling nikmatkan nikmat nomor 1 yang paling kelihatan yaitu saat buka puasa. Meskipun banyak nikmat-nikmat yang lain. Untuk itu saya terima kasih sekali atas hadirnya Ibu Buddha sekalian. Barang masih ada waktu beberapa menit, silahkan nanti Pak Ustadz salah satu untuk mengisinya. Kalau masih ada waktu juga apa itu dua-duanya boleh, karena masih ada 30 menit ya, 30 menit untuk buka puasa. Sore hari ini bersamaan juga di masjid kita, Masjid Al-Hidayah ya, untuk mengadakan apa itu buka puasa. Tapi kemarin dengan pertimbangan kalau kita mengambil besok sore mungkin udah banyak yang mudik, karena puasa tinggal 2 hari lagi, yaitu Senin dan Selasa. Jadi ya mudah-mudahan kalau kalian melihat banyak yang tidak mudik ya. Jadi kita bisa untuk apa itu sholat Idul Fitri bersama-sama. Kelihatannya ini teman-teman kita, saudara-saudara kita baik dari Muhammadiyah dan NU kelihatannya bersama-sama besok hari Rabu. Jadi yang NU sudah diputuskan puasa hanya 29 hari, tapi teman-teman kita dari Muhammadiyah 30 hari, karena puasa memang boleh 29 dan boleh 30 hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas rawuhnya. Saya sampaikan juga bahwa selama ini saya dengan keluarga bergaul, berteman, bersaudara, bersahabat dengan kalian semuanya, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau terdapat hal-hal yang kurang membuat berkenan pada saudara-saudara sekalian, ya kami mohon maaf yang sebesarnya. Dan kebetulan hari ini kita hitung hari kemarin kami libur dari dinas di Jakarta, yang dikatakan ada libur reses, sehingga kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita makan bersama dengan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, terlebih-lebih adik-adik ini, makanlah sebanyak-banyaknya sejauh masih ada. Saya sangat bangga, sangat senang kalau apa yang kita sajikan nanti habis ya, jangan sampai hanya tersisa. Inilah kira-kira kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun sangat, sekali lagi terima kasih atas rawuhnya, aturkan juga merawuh ya. Mari kita nikmati secara bersama-sama dengan senikmat-nikmatnya. Demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan nanti setelahnya buka, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendaki untuk maghriban di rumahnya masing-masing, kami persilahkan. Yang akan maghriban di sini juga kami persilahkan, karena ibu-ibu kan bersyarat kalau sholat ya, harus pakai ruku. Nanti kalau bapak-bapak ganda, maka untuk itu kami berikan satu kebebasan yang terbaik. Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya dengan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi panjang umur, tahun yang akan datang kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
lebih yang senior dulu, Pak dulu. Mungkin ada ilmu yang perlu disampaikan. Tapi nanti kalau sudah disampaikan beliau nggak saya sampaikan, nanti tidak mudah semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa ma ya'ba, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Nabi kita pernah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Bapak Ibu, ini calon-calon penghuni surga. Ingat Bapak Ibu, baru calon. Calon itu bisa gagal, bisa tidak. Calon. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau, kata Nabi SAW. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah wa may ya'ba. Wahai Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah. Siapa saja yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa saja waman asoni faqad aba, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu, insya Allah, Bapak Ibu ketika mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Bapak Ibu akan masuk surga. Insya Allah nanti kita bersama-sama syukur ketika kita mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang alhamdulillah berpuasa yang ke-27. Ada yang 28, ada yang 27. Puasa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, nanti masuk di dalam. Nah, ini udah protes ini. Bapak Ibu bisa mengetahui saya ada di mana ini. Yang pertama Bapak Ibu sekarang, puasanya orang umum. Puasanya orang umum, semua orang berpuasa demikian, tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul yang sudah punya suami atau istri. Ini namanya puasa orang umum, semua orang melakukan. Semua orang melakukan. Puasanya orang umum, yang tidak dikerjakan hanya makan, tidak minum, kemudian tidak kumpul. Ini puasa orang umum. Apakah ada pahalanya? Insya Allah ada. Pahala orang yang berpuasa luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia puasa orang umum, maka pahalanya tetap disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Bapak Ibu sekalian, puasa itu termasuk ibadah yang sulit, berat. Dari pagi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dari pagi sampai maghrib, bukan hanya dari pagi sampai duhur. Mungkin Bapak Ibu kalau pagi sampai duhur mungkin bisa seperti anak TK ya, puasa beduk. Tapi dari pagi sampai maghrib, ini berat Bapak Ibu sekalian. Karena beratnya puasa, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, puasa orang khusus. Jadi dia bisa menahan makan, bisa menahan minum, juga tidak kumpul. Kemudian dia juga bisa menahan pandangan. Dia tidak mau melihat yang haram. Ini adik-adik yang masih muda, hati-hati. Jangan sampai dilihat dosa, nggak dilihat eman-eman. Mubalik, jangan. Nah,
Kalau lagi puasa, diusahakan mata ini nggak melihat kecuali yang halal. Maka ulama-ulama zaman dulu memberikan contoh ketika puasa, mereka banyak membaca Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran, sehingga yang dilihat setiap hari adalah bacaan Al-Quran, bukan bacaan WA. Bapak Ibu yang melihat WA, kalau lihat WA betah 1 jam 2 jam, tapi lihat Al-Quran baru 5 menit sudah ongap-angop. Jangan sampai demikian Bapak Ibu sekalian. Ini orang khusus yang berpuasa, matanya juga sudah ikut berpuasa. Kemudian telinganya juga ikut berpuasa, nggak mau mendengarkan gosip. Kalau ada yang gosip pergi, nggak ikut nguping. Kalau Bapak Ibu saya lihat masih nguping ini, ikut nguping. Kalau ada yang gosip, ini termasuk haram. Maka kalau melakukan yang demikian, maka ini bisa mengurangi pahala puasa. Nabi kita mengatakan yang artinya banyak orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan dahaga dan haus, karena dia tidak bisa menjaga telinganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga harus menjaga lisan. Kalau ada orang yang berpuasa Bapak Ibu sekalian, tapi lisannya masih suka bohong, kasih khususan ya. Kalau ada orang yang berpuasa tapi masih mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, misalnya kalimat-kalimat yang tidak bagus, berita-berita bohong dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan. Dia bisa menahan seluruh anggota badan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian hatinya, pikirannya senantiasa taat, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasanya orang-orang khusus yang paling tinggi, paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita paling tidak ya yang tenang.